Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alatan Inianto dengan NIM 0421123371 akan membahas tentang kebangkrutan 7-Eleven di Indonesia untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Pengambilan Keputusan kelas I. Jadi latar belakangnya 7-Eleven ini adalah 7-Eleven adalah jaringan toko kelontong convenience store 24 jam asal Amerika Serikat yang sejak tahun 2005 kepemilikannya dipegang oleh 7-NE Holdings Co., sebuah perusahaan Jepang pada tahun 2004. Lebih dari 26.000 gerai 7-Eleven tersebar di 18 negara. Pasar terbesarnya adalah Amerika Serikat dan Jepang. Di Indonesia, 7-Eleven dikelola oleh PT Modern Putra Indonesia. Anak perusahaannya PT Modern Internasional. Indonesia adalah negara ke-17 dunia yang membuka bisnis waralaba 7-Eleven. Hingga 31 Desember 2014, jumlah outlet 7 yang beroperasi di DKI Jakarta telah mencapai 190 gerai. Pada 2009, menjadi awal mula cerita 7 Indonesia masuk ke Indonesia, tepatnya pada 7 November 2009, yang membuka di Bulungan, Jakarta Selatan. Pada saat itu pula, bisnis retail di Indonesia merupakan bisnis yang memiliki prospek dan peluang sangat menjanjikan untuk beberapa tahun mendatang. Meski memiliki banyak gerai, namun perjalanan usaha PT Modern 7 Indonesia ini mengalami persaingan ketat dan beberapa retail dengan konsep bisnis yang serupa seperti Lawson, Family Mart, Indomaret Point, dan lainnya. Persaingan yang ketat membuat 7 mengalami kerugian yang cukup lama. Bahkan, adanya aturan-aturan seperti larangan penjualan minuman beralkohol juga menjadi salah satu alasan kenapa 7-Eleven ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Aturan tersebut mulai berlaku efektif 17 April 2015, padahal kenyataannya salah satu produk yang diminati di 7-Eleven adalah birnya. Pada tahun 2015, sekitar 20 gerai 7-Eleven ditutup. Adapun tahun 2016 ada 25 gerai yang ditutup, menyisakan hanya 161 gerai. Penutupan gerai ini menyusul aturan Kementerian Perindustrian pada April 2015 yang melarang penjualan minuman beralkohol di gerai retail modern kecil seperti 7-Eleven, padahal minuman beralkohol menyumbang sekitar 15% penjualan. Usai mengalami kerugian, pada awal 2017 ada isu akuisisi 7-Eleven oleh PT Carwen Pokpen Restu Indonesia atau disingkat CPRI, yang merupakan entitas dari PT Carwen Pokpen Indonesia JPI Tbk. Kedua perusahaan tersebut telah menyepakati akuisisi dengan nilai Rp 1 triliun. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Conditional Sales Purchase Agreement. Namun kabar akuisisi tersebut batal terrealisasi dikarenakan adanya ketidaksepakatan. Pembatalan akuisisi itu juga berujung pada informasi penutupan gerai 7-Eleven di Indonesia. Akhir bulan Juni 2017, PT Modern 7 Indonesia atau disingkat SMI resmi menutup seluruh gerai waralaba 7-Eleven yang beroperasi di DKI Jakarta. Permasalahan 7-Eleven di Indonesia yaitu 7-Eleven mengalami kerugian besar pada gerainya yang berujung pada kebangkrutan 7-Eleven di Indonesia. Untuk mencari akar masalah atau penyebab dan menyelesaikan masalah dari 7-Eleven Indonesia ini, saya memilih menggunakan fishbone diagram. Ada 3 aspek di sini yang berujung pada kebangkrutan 7-Eleven di Indonesia. Aspek yang pertama adalah strategi permasalahan yang salah. Strategi pemasaran yang salah ini didasari oleh 2 hal, yaitu yang pertama, salah target sasaran. 7 menjual berbagai macam cemilan atau snack, kopi, makanan berat yang perlu dipanaskan, dan lainnya. Tapi rupanya hal tersebut menjadi bumerang bagi 7-Eleven, karena pada kenyataannya daya beli dari masyarakat itu rendah. Banyak anak muda yang datang ke 7 hanya membeli soft drink tapi nongkrong berjam-jam, sehingga pemasukan yang didapat tidak sebanding dengan kos yang harus dikeluarkan oleh 7-Eleven. Mungkin pada awalnya 7-Eleven mengharapkan bahwa customer yang datang akan memberi makanan premium yang mereka jual sambil bersantai seperti di Starbucks, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Customer idaman 7-Eleven itu hanya berjumlah sedikit berbanding terbalik dengan jumlah anak-anak muda yang nongkrong berjam-jam walau hanya membeli snack atau soft drink. Lalu penyebab dari strategi pemasaran yang salah yang kedua adalah kos operasional yang tinggi namun pemasukan yang sedikit. Seperti sudah disinggung sebelumnya,
Cost yang harus dikeluarkan oleh 7 sangatlah besar, tapi masukan yang mereka dapatkan sedikit. Misalnya saja, cost yang harus mereka keluarkan untuk memanaskan makanan yang mereka jual sangat tinggi, tapi peminatnya sedikit. Akibatnya makanan itu dibuang karena tidak laku dijual. 7-Eleven juga harus menyewa lahan yang luas di lokasi yang strategis yang tentunya membutuhkan cost yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan 7-Eleven memang ingin menyediakan tempat nongkrong untuk para customer-nya. Berbeda halnya dengan Alfamart dan Indomaret yang tidak memerlukan lokasi yang luas, karena mereka memang sebuah minimarket yang murni, di mana pembeli datang untuk membeli barang lalu keluar. Lalu aspek kedua yaitu manajemen keuangan yang buruk. Manajemen keuangan yang buruk ini didasari oleh dua hal, yaitu yang pertama terlalu cepat melakukan ekspansi. 7-Eleven Indonesia terlalu cepat dalam melakukan hal ekspansi, dan terlebihnya ekspansi tersebut dibiayai oleh pinjaman, sehingga dana yang seharusnya dapat digunakan oleh pembiayai operasional justru digunakan untuk membayar pinjaman, serta bunganya yang berjumlah cukup besar. Hal ini mengakibatkan kondisi keuangan yang kacau. Lalu penyebab kedua dalam manajemen keuangan yang buruk adalah pembayaran sewa yang dibayarkan di muka. 7-Eleven Indonesia melakukan pembayaran di muka untuk sewa tempat yang berjangka waktu 5-10 tahun, dan juga 7-Eleven melakukan renovasi besar-besaran terhadap gerainya. Akibatnya, biaya yang harusnya bisa digunakan untuk membiayai operasional justru terpakai untuk membiayai sewa yang seharusnya bisa dilakukan per bulan atau per tahun. Dari dua hal yang telah saya sebutkan tadi, hal ini mengakibatkan membengkaknya biaya operasional 7-Eleven. Tambah lagi dengan daya beli masyarakat yang turun dan regulasi pemerintah yang membatasi penjualan alkohol yang berdampak pada turunnya 15% penjualan 7-Eleven. Menurut laporan keuangan konsolidasi MTRR, pada kuartal 1 2017, 7-Eleven mengalami kerugian hingga 447 miliar, di mana pada kuartal 1 2016, 7-Eleven itu masih bisa mendapatkan laba sebesar 21,3 miliar. Lalu aspek yang ketiga dan yang terakhir adalah model bisnis yang salah. Model bisnis yang dipakai oleh 7-Eleven ini tidak terlalu cocok untuk dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Model yang digunakan oleh 7-Eleven adalah minimarket premium serta kafe atau restoran dalam satu tempat. Tapi sepertinya hal ini dirasa kurang pas dengan pasar di Indonesia. 7-Eleven ini mungkin jadi contoh penerapan strategi produk yang stuck on the middle, yang bisa dibilang kurang jelas. Mau menghadirkan layanan seperti Starbucks tidak bisa, mau menggunakan prinsip supermarket efisien seperti Indomaret, namun produknya sudah terlanjur terkesan premium, karena harus menyewa lahan di lokasi strategis yang amat mahal. Alhasil, 7-Eleven harus menghadapi kuatnya persaingan dari segala sisi. Model dan profil resiko bisnis ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan minimarket dan convenience store seperti Alfamart dan Indomaret, yang lebih menegaskan profilnya untuk menjual barang kebutuhan sehari-hari dan jaringannya lebih luas. Lalu solusi dari permasalahan kebangkrutan 7-Eleven di Indonesia yang berdasarkan fishbone diagram yang telah saya uraikan tadi adalah yang pertama, revisi strategi bisnis dan pemasaran, yaitu melakukan revisi strategi bisnis dan pemasaran mereka dan melakukan riset pasar yang lebih spesifik dan lebih menentukan model bisnis atau profil resiko bisnis yang lebih terdefinisi, tidak stuck on the middle seperti strategi yang telah dilakukan yang mengakibatkan kebangkrutan 7-Eleven. Lalu solusi untuk memperbaiki manajemen keuangan yaitu tidak terburu-buru dalam melakukan hal ekspansi, dan jika pun melakukan ekspansi harus melihat dan meriset budaya dan lingkungan tempat ekspansi yang diincar. Jika 7-Eleven mengikuti jejak Circle K yang membuka gerai di Bali, kemungkinan besar 7-Eleven akan tidak berakhir seperti yang sudah terjadi, karena lingkungan dan kebijakan di Bali bisa menyelamatkan 15% penjualan yang turun tadi, karena di Bali ada peraturan yang memberi kelonggaran dalam menjual minuman yang beralkohol. Lalu solusi yang kedua dalam memperbaiki manajemen keuangan yaitu membayar sewa per tahun atau per bulan, yaitu 7-Eleven bisa mengelola uang untuk jangka panjang dengan membayar sewa tempat per tahun atau per bulan. Sekian presentasi saya yang membahas tentang kebangkrutan 7-Eleven di Indonesia dan membahas bagaimana solusinya dengan menggunakan tools fishbone diagram.